Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya gizi pada masa kehamilan. Yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian, kebutuhan zat gizi, pola makan, dan dampak dari kekurangan gizi pada ibu hamil. Pengertian gizi seimbang untuk ibu hamil merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan gizi. Hal tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, adanya janin dalam kandungan yang terus berkembang memerlukan asupan gizi yang baik bagi janin tersebut, sehingga kebutuhan gizi tidak hanya untuk ibu saja, melainkan untuk janinnya juga. Yang kedua, pemenuhan nutrisi yang baik dan sesuai bagi ibu hamil juga berperan penting untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu sendiri. Yang ketiga, selain dipengaruhi oleh janin dan kesehatan ibu, peningkatan kebutuhan zat gizi sangat berperan sebagai cadangan masa laktasi, terlebih pada kehamilan trimester akhir. Yang terakhir adalah membantu proses penyembuhan luka bersalin. Yang selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan zat gizi ibu hamil berbeda di setiap trimesternya. Kebutuhan gizi naik perlahan-lahan seiring dengan pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin pada trimester 1 hingga 3 tumbuh dengan pesat sehingga makanan dibutuhkan juga meningkat. Seperti pada trimester 1, peningkatan energi yang dibutuhkan tidak sebanyak trimester 2 dan 3. Peningkatan kebutuhan protein pada trimester 3 lebih banyak dibandingkan trimester 1 dan 2. Hal ini berkaitan dengan fungsi protein sebagai zat pembangun dan memperbaiki jaringan tubuh pada bayi. Selain pada zat gizi makro seperti protein, lemak, karbohidrat, peningkatan kebutuhan juga terjadi pada vitamin dan mineral. Selama hamil, zat besi banyak dibutuhkan untuk menyalurkan pertumbuhan janin dan plasenta serta meningkatkan jumlah sel darah merah ibu. Diperlukan mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan absorpsi zat besi, yaitu makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti buah-buahan. Dan ibu juga harus menghindari penghambatan absorpsi zat besi seperti mengkonsumsi teh dan kopi setelah makan, terlebih makanan yang tinggi zat besi. Yang selanjutnya adalah asam folat. Konsumsi asam folat sangat penting bagi ibu hamil, terlebih pada awal kehamilan. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan kecacatan tabung saraf yang merupakan kecacatan pada otak atau sumsum belakang pada bayi. Untuk itu, tetap disarankan bagi ibu hamil untuk selalu mengkonsumsi suplementasi zat besi dan asam folat. Suplementasi tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh dan janin. Yang selanjutnya adalah kalsium. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi serta persendian pada janin. Jika kebutuhan kalsium tidak tercukupi, kalsium yang dibutuhkan bayi akan diambil dari tulang ibu, yang mengakibatkan tulang ibu menjadi keropos. Porsi 1 kali makan ibu hamil yang seimbang terdapat kandungan karbohidrat, protein, hewani, dan nabati, lemak, vitamin, dan mineral dalam satu porsinya. Berikut merupakan anjuran porsi makan dalam 1 kali makan, di mana terdapat makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi atau pengganti seperti ubi, serealia, kemudian protein hewani yang bersumber dari ikan, daging, ayam, dan lain sebagainya. Lalu protein nabati yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu sayuran. Ibu dapat mengkonsumsi berbagai jenis sayuran dalam satu mangkok dalam sekali makan. Yang terakhir, buah-buahan yang beraneka ragam seperti jeruk, pisang, pepaya, sesuai dengan minat dan selera ibu. Dari beberapa kelompok pangan ini dikonsumsi dianjuran dalam satu porsi kali makan seperti pada tabel berikut.
Frekuensi makan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Setiap trimester berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan di setiap trimesternya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ibu hamil tetap harus memperhatikan frekuensi makan yang berbeda di tiap trimesternya. Selanjutnya adalah mengenai konsumsi air putih. Minum air putih lebih banyak dapat menyebabkan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum ibu hamil sekitar 2.400 sampai 2.700 ml sehari atau setara dengan 8 sampai 9 gelas ukuran sedang dalam sehari. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila asupan kalsium dan zat besi sangat diperlukan oleh ibu hamil dan janinnya, maka ibu hamil harus memenuhi kebutuhan dengan bahan makanan selain suplemen yang diberikan. Makanan yang mengandung zat besi adalah daging yang berwarna merah, sayur, bayam, dan kacang-kacangan. Bahan makanan yang banyak mengandung kalsium adalah susu dan olahannya. Ibu hamil juga perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi asam folat, yaitu bayam, brokoli, kacang hijau, hati, dan lain sebagainya. Pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh trimesternya. Terdapat beberapa kondisi pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi pola makannya. Seperti halnya pada trimester 1. Masalah yang mempengaruhi ibu hamil biasanya adalah mual dan muntah. Untuk itu disarankan bagi ibu hamil makan dalam porsi kecil tetapi sering. Disarankan juga untuk makan makanan yang kering, tidak mengandung banyak air, menghindarkan makanan yang berbumbu tajam dan berminyak. Pada trimester 2, nafsu makan ibu hamil lebih meningkat daripada trimester 1. Untuk itu disarankan makan teratur dengan memenuhi gizi secara maksimal dengan memanfaatkan nafsu makan yang sedang baik dibandingkan dengan trimester 1. Pada trimester 3, pertumbuhan dan perkembangan janin lebih cepat dan biasanya nafsu makan ibu juga baik. Pada trimester ini diperlukan tambahan nutrisi untuk persiapan persalinan. Untuk itu disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Hal ini berkaitan dengan lambung yang sedikit sesak dengan pertumbuhan janin. Kurang gizi pada ibu hamil merupakan dampak tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi dalam jangka yang lama. Beberapa dampak yang terjadi akibat kekurangan gizi adalah ibu merasa lemah, anemia pada ibu yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, kekurangan energi kronik, terhambatnya pertumbuhan janin karena asupan ibu kurang dari kebutuhan sehingga janin tidak tumbuh dengan baik. Kurangnya zat besi pada ibu juga menyebabkan anemia pada bayi. Yang terakhir, berat badan lahir rendah atau BBLR. Ibu dengan kek dan anemia dapat membuat peluang untuk melahirkan bayi dengan BBLR. Bayi BBLR dapat meningkatkan stunting pada bayi tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengukur lingkar lengan untuk memantau status gizi ibu. Ibu juga harus memantau pertambahan berat badan untuk mengetahui apakah pertambahan berat badan ibu normal selama kehamilan. Untuk memantau kesehatan janin, ibu harus disiplin dalam memeriksa tumbuh kembang janin. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan semoga ibu-ibu semua diberikan kelancaran hingga persalinan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.